Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang C di Yonasihat Jiwa. Sebelumnya Bang C sudah menunjukkan cara mengajarkan teknik mengontrol marah dengan cara fisik, baik dengan relaksasi napas dalam maupun dengan pukul bantal. Nah, untuk kali ini Bang C akan menunjukkan cara mengontrol marah dengan cara minum obat. Bagaimana minum obat yang benar. Nah, silahkan saksikan, cermati supaya paham ya. Jangan lupa yang belum subscribe, like serta komentarnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mas Pawit. Ya, selamat pagi Pak. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Masih senang. Oh, udah senang ya. Nah, seperti janji Pak Jalil kemarin, Pak Jalil mau mengajarkan yang berikutnya ya, tentang cara kontrol marah yang lain ya. Nah, untuk rasa kesal, marah yang kemarin diceritakan ke Pak Jalil bagaimana? Apakah sudah berkurang atau masih kayak kemarin? Ya, sepanjang ini sudah ada perubahan. Ya. Oke, bagus ya. Nah, untuk tengkuknya yang suka kaku, tangannya itu ya kadang masih, tapi nggak kayak dulu lagi. oh ya. Nah, kemarin kan Pak Jalil mengajarkan relaksasi napas dalam, kemudian pukul bantal. Kira-kira dilakukan nggak? Dilatih nggak kemarin? Iya. Oh, dilatih. Coba ya, saya lihat dulu. Oh ini ya jadwalnya ya. Oh iya, sudah dilakukan, bagus sekali, dan semuanya mandiri ya, dilakukan sendiri. Alhamdulillah ya, semoga manfaat ya. Nah, untuk hari ini Pak Jalil akan mengajarkan cara kontrol marah dengan minum obat ya, 5 benar obat. Nah, nanti waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini ya. Sebelum mulai latihan 5 benar obat, Mas Pawit mau ke belakang dulu atau mau minum? Lanjut aja. Oke ya. Nah, ini saya sudah bawakan obatnya Mas Pawit dan air minum ya. Ini untuk nanti latihan aja. Kalau misalnya mau minum obat dan obatnya itu diminum, ya harus sedia air minum gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 5 benar obat? Jadi cara yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan obat ya, tentu dari dokter obatnya ya, dengan cara prinsip 5 benar. Benar orangnya, benar obatnya, benar dosisnya, benar waktunya, dan benar caranya ya. Jadi 5 benar minum obat itu ya cara yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan obat dari dokter dengan prinsip 5 benar. Benar orangnya, benar obatnya, benar dosisnya, benar waktunya, benar caranya. Nah, tujuannya apa? Kita harus belajar 5 benar obat supaya kita tahu secara persis obat yang kita minum, supaya kita paham kenapa harus minum obat. Sehingga kalau kita tahu, kita paham, akhirnya termotivasi untuk minum obat dan patuh minum obatnya ya. Nah, tentu ketika mau minum obat ya harus ada obat ya diminum ya. Harus ada obatnya dan ada air minum. Nah, caranya bagaimana kalau kita mau latihan 5 benar minum obat? Yang pertama adalah benar orangnya. Jadi kalau misalnya Mas Pawit mau minum obat, cek dulu kalau di rumah ya, ini benar obatku enggak? Oh, tulisannya Pawit. Oh, namaku Pawit. Oh iya, benar, ini berarti obatku. Nah, itu benar orangnya. Kalau misalnya di rumah sakit, biasanya kan dipanggil perawatnya ya, Mas Pawit, ini obatnya diminum. Ya Pak. Nah, begitu datang, Pak, bener obat saya enggak, cocok dengan gelang saya enggak, gitu jadinya ya kalau di rumah sakit. Tapi kalau di rumah dicek sendiri. Oh, ini
namanya pawit. Oh ya benar, ini obat saya. Paham ya? Nah, kemudian benar obatnya. Nah, ini obat yang diminum Mas Pawit itu 3 macam ya. Yang pertama adalah ini bentuknya pil, warnanya kuning ya. Terus ini namanya Clozapine. Jadi fungsi obat ini untuk membantu Mas Pawit supaya apa, ketegangan ototnya itu juga berkurang, kan suka kaku-kaku, terus bisa mengendalikan diri, jadi nggak mundar-mandir ya, bisa tidur dengan tenang, rileks kan, jadi gampang tidurnya. Jadi obat ini namanya Clozapine, bentuknya pil, warnanya kuning. Fungsinya untuk membantu Mas Pawit ini rileks, otot-ototnya nggak tegang ya, sehingga nanti kalau ototnya rileks, badannya nyaman, akhirnya jadi gampang tidurnya gitu ya. Paham ya? Nah, untuk obat yang kedua ini pil juga, warnanya pink ya. Ini namanya haloperidol. Jadi yang pink ini namanya haloperidol ya. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk membantu Mas Pawit mengontrol rasa marah, rasa kesal. Kadang-kadang kita kan nggak bisa kontrol emosi kita ya, jadi gelisah, jadi nggak bisa duduk tenang. Nah, sehingga dengan minum haloperidol ini kita juga bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol perilaku kita. Jadi nggak gampang ngamuk, nggak gampang marah, ya, paham ya? Nah, untuk obat yang terakhir ini warnanya putih, ya, pil juga, namanya trihexyphenidyl. Obat ini untuk menawarkan efek samping, jadi menetralkan. Kadang-kadang obat haloperidol ini dan Clozapine kalau diminum, beberapa diantaranya itu suka muncul efek yang tidak menyenangkan, misalnya kaku-kaku, terus dredeg itu ya, kayak tremor gitu, jalannya kayak patung, nah bibirnya kering banget, rasanya haus banget. Nah, kemudian ada yang matanya ke atas, itu efek samping. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka dokter memberikan trihexyphenidyl ya. Nah, ini bentuknya juga tablet ya, pil ya. Oke, paham sampai di situ? Yes. Ya. Oke, nah ini obat yang untuk tidur yang mana? Coba. Yang untuk biar rileks tadi, yang warnanya apa? Ini. Oh, pinter ya. Namanya tadi apa? Clozapine. Kalau untuk ngontrol marah, kesal, yang mana tadi? Yang apa tadi? Kuning sudah enggak, yang pink ya. Namanya apa tadi? Peridol ya. Oke, bagus ya, sudah mulai mengerti ya. Nah, sekarang benar dosisnya. Tadi kan benar obatnya ya, sekarang benar dosisnya. Nah, untuk benar dosisnya, Mas Pawit bisa dilihat di sini ya. Ini kan ada kata-kata 3 kali sehari 1 tablet. Berarti minum obatnya sekali minum 1 tablet ya. Nah, sementara ini untuk haloperidolnya ya itu 5 mg. Berarti 1 kali minum 1 tablet saja, tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahi. Jadi kalau sehari 3 kali berarti dapatnya 15 mg sehari ya, nggak boleh menambahi lagi gitu kalau benar dosisnya. Kalau misalnya ini yang Clozapine, ini kan 1 kali 1 tablet. Nah, Mas Pawit dapat yang 25 mg, hanya diminum 1 kali malam. Berarti ya hanya sekali minum aja, sehari 1 tablet saja, berarti sehari dapat 25 mg. Dan Mas Pawit nggak boleh nambah-nambahi lagi gitu ya. Oke, itu benar dosisnya. Nah, sekarang benar waktunya. Nah,
ini benar waktunya. Di sini ada 3 kali sehari 1 tablet. Berarti kapan diminum? Kalau pagi tentu itu jam setengah 8, siang setengah 1, nah sore setengah 8 malam. Jadi kalau misalnya pas saatnya minum obat, Mas Pawit bisa mengingatkan perawat atau mengingatkan orang tua kalau di rumah, oh ini saatnya minum obat, obat saya mana, seperti itu ya, paham ya? Nah jadi kalau 2 kali ya berarti pagi dan sore, pagi jam setengah 7 pagi dan sore setengah 7 malam, seperti itu ya. Itu namanya benar waktunya. Nah kalau benar caranya ini udah jelas ya, karena pil ya diminum ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa pakai minum air ya pakai pisang juga nggak apa-apa ya. Kadang ada yang pakai nasi juga ya. Oke, sampai di sini paham ya? Sudah. Nah ini untuk yang membantu tidur diminum berapa kali tadi? Yang 25 mg itu ya 1 kali ya. Kalau 1 kali minumnya kapan? Malam. Jam berapa minumnya? Jam 8. Oke, bagus ya, sudah mengerti ya. Nah gimana perasaannya setelah tahu tentang obat yang diminum? Lebih apa? Semangat? Lebih semangat ya, lebih paham ya. Oke, nah tadi 5 benar minum obat itu apa? Benar benar waktunya, orang, benar ya, benar waktunya, benar caranya ya, bagus. Nah kalau misalnya ngecek benar orangnya tadi bagaimana? Kalau memang ini obatmu, caranya gimana? Caranya tulisannya saya. Oh iya, bagus. Jadi namanya sama dengan namanya sampean ya. Kalau benar dosisnya misalnya 3 kali 1 tablet, berarti sekali minum hanya boleh ngambil satu saja ya, tidak boleh nambahin dan tidak boleh ngurangi. Oke, Mas Pawit sudah tahu. Ini akan Pak Jalil tambahkan di jadwal kegiatan harian. Kemarin kan sudah ada latihan menghadik, latihan mukul bantal ya, itu tetap dilakukan supaya nggak lupa. Nah ditambahi lagi latihan 5 benar minum obat ya. Nah berapa kali latihannya? 3 kali. 3 kali ya, karena ada yang 3 kali ya. Oke, saya tulis di sini ya. Oke, berarti sesuai jadwal minum obat ya. Jam setengah 8, setengah 1, dan jam setengah 8 malam. Oke, nah ini seperti kemarin, kalau sudah terjadi dan Mas Pawit yang mengingatkan perawatnya, berarti mandiri ya. Kalau misalnya perawatnya yang mengingatkan Mas Pawit, berarti bantuan. Nah kalau misalnya tidak diminum, tapi nggak mungkin ya, di sini pasti keminum ya, karena di rumah sakit ya. Kalau di rumah bisa saja lupa ya. Nah oke, ini di bawah Mas Pawit, jangan lupa dicentang kalau sudah dikerjakan ya. Nah untuk besok kita akan coba ketemu lagi ya, untuk belajar berikutnya cara mengontrol marah dengan cara verbal. Maksudnya kalau kita punya masalah itu disampaikan baik-baik kepada orang lain, seperti itu ya. Nah waktunya sama, kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini ya. Nah sekarang Pak Jalil mau istirahat dulu, mau mengerjakan perangan juga. Kalau Mas Pawit mau istirahat silahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Oke.